Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Urbanisasi, tren, dan proyeksi. Analisis dinamika pembangunan dan strategi migrasi global. Kita bahas dulu mengenai hubungan urbanisasi dan pendapatan. Korelasi positifnya, urbanisasi itu berhubungan positif dengan pendapatan per kapita. Ini adalah pola yang konsisten secara global. Semakin maju suatu negara, semakin besar penduduk kota. Negara berpendapatan tinggi cenderung lebih urban, sementara negara berpendapatan rendah memiliki urbanisasi lebih rendah. Urbanisasi itu bukan hanya perpindahan orang, tapi merupakan indikator kemajuan ekonomi dan transformasi struktur bangsa. Selanjutnya, kita bahas mengenai urbanisasi meningkat seiring pembangunan. Saat negara berkembang, penduduk cenderung berpindah dari desa ke kota. Kota menawarkan lebih banyak peluang kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Negara berkembang saat ini mengalami urbanisasi lebih cepat dibanding negara lain maju pada masa lalu. Saat negara berkembang, penduduk itu cenderung berpindah dari desa ke kota demi mencari peluang yang lebih baik. Pendorong utamanya, yang pertama itu ada industrialisasi dari perkotaan, efisiensi aktivitas ekonomi, dan akses pendidikan serta kesehatan. Selanjutnya kita perhatikan gambar 7.1 mengenai PDB dan urbanisasi. Grafik ini menunjukkan korelasi kuat. Semakin tinggi pendapatan negara, umumnya semakin tinggi tingkat urbanisasinya. Kota menawarkan peluang kerja yang lebih beragam dan produktivitas yang lebih tinggi dibanding pedesaan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara persentase penduduk perkotaan dan PDB per kapita. Seperti yang saya ucapkan tadi, semakin tinggi pendapatan negara, umumnya semakin tinggi urbanisasinya. Contohnya, negara kaya cenderung lebih urban daripada negara miskin. Bisa dilihat langsung gambaran kurva lebih jelasnya pada buku pada gambar 7.1, yang dimana ini adalah persentase penduduk perkotaannya, dan di bawah adalah PDB per kapitanya. Ini mengalami kenaikan. Selanjutnya kita membahas tentang gambar 7.2 mengenai perubahan waktu. Grafik ini menunjukkan peningkatan urbanisasi dari tahun 1970 ke 1995 di seluruh kategori pendapatan negara. Negara berkembang saat ini mengalami urbanisasi lebih cepat dibanding negara maju masa lalu. Tren naiknya konsisten di semua kelompok pendapatan. Di sini yang ada negara berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah, dan negara berpendapatan rendah. Kemudian ada juga negara yang berpendapatan sangat rendah. Bisa kita perhatikan saja kurva 7.2 pada buku. Proyeksi penting yang kita lihat itu sekitar pada tahun 1950 ada sekitar 275 juta. Kemudian pada 1975 meningkat menjadi sekitar 825 juta. Dan 2025-nya diproyeksikan sekitar 2,6 miliar. Sementara 2050 diperkirakan mencapai sekitar 4,9 miliar. Nah, kesimpulannya, ini kita mengambil 3 poin kesimpulan dari pembahasan barusan.
Urbanisasi itu merupakan fenomena global. Urbanisasi terjadi hampir di setiap seluruh dunia, mencerminkan pergeseran fundamental dalam organisasi sosial manusia. Ada relasi ekonominya. Urbanisasi sering berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Kota adalah mesin pertumbuhan PDB. Dan mengenai manajemen krisisnya, urbanisasi yang terlalu cepat perlu dikelola agar tidak menimbulkan kemiskinan kota dan pengangguran. Jadi intinya, urbanisasi itu bagian penting dari proses pembangunan, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang baik agar manfaatnya lebih besar daripada masalahnya. Next, kita membahas tentang kurva 7.3, perhatikan saja kepada di dalam bukunya, mengenai proporsi regional. Grafik itu menunjukkan presentasi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan meningkat di semua wilayah dari tahun 1950 sampai 2050. Wilayah maju seperti Amerika Utara, Eropa, dan Oseania memiliki proporsi perkotaan lebih sedikit dibanding wilayah lainnya. Tertinggi di sepanjang periode mencapai sekitar di mana Amerika Utara di sini masih memiliki posisi tertinggi di sepanjang periode, mencapai sekitar 90% pada 2050 nanti. Kemudian disusul dengan Amerika Latin dan Karibia, meningkat pesat dari sekitar 40%, yaitu dari tahun 1950 menjadi kurang dari 80% pada 2050. Disusul dengan Oceania, stabil di kisaran 60-70%, naik perlahan hingga 75%. Prediksi untuk tahun 2050. Kemudian ada Eropa sekitar 50% menjadi 85%. Afrika dari 15% menjadi 60%, dan masih terendah namun tumbuh cepat. Kemudian ada Asia. Ini dari yang awal 15% menjadi kurang dari 60%. Ada prediksi tahun 2050. Ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada Asia. Ini analisis regional tadi antara Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika dan Asia sampai Oseania. Kita membahas tentang peran kota kecil. Dominasi numerik. Mayoritas pertumbuhan perkotaan di negara berkembang sebenarnya terjadi di kota-kota dengan penduduk kurang dari 5 juta jiwa. Kota dengan kurang dari 1 juta jiwa akan tetap menampung sekitar setengah dari penduduk kota dunia pada 2025. Meskipun perhatian sering tertuju pada kota besar, kota kecil adalah garda terdepan urbanisasi pada saat ini. Namun menurut PBB pada tahun 2025, hanya sekitar setengah dari penduduk perkotaan akan tinggal di kota-kota dengan kurang dari 1 juta jiwa, proporsi terendah sepanjang sejarah. Selanjutnya kita bahas mengenai era megakota. Dunia berkembang didominasi oleh kota-kota terbesar. Dunia berkembang kini didominasi oleh kota-kota terbesar di Indonesia, termasuk pada megakota dengan lebih dari 10 juta penduduk. Gambar 7.4 di buku menunjukkan memetakan megakota dari 21 kota terbesar di dunia, kurang lebih sejumlah 10 juta penduduk. Kemudian pada tahun 1975, hanya ada 3 megakota, tetapi pada tahun 2009 sudah ada 21 megakota. Dari 21 megakota tersebut, 2/3 berlokasi di negara berkembang. Pada tahun 2025, 5 dari 29 kota terbesar di dunia akan berada di negara berpendapatan tinggi.
Diperkirakan 4,9 miliar penduduk akan tinggal di kota. Ini proyeksi global. Selanjutnya membahas mengenai pertumbuhan global, terutama didorong oleh urbanisasi di negara berkembang. Seperti pada gambar 7.5 pada buku, hampir semua kenaikan jumlah penduduk dunia akan didorong oleh pertumbuhan wilayah perkotaan. Migran itu terus mengalir dari pedesaan ke kota, sehingga kota di negara berkembang semakin mendekati jumlah kota di negara maju. Ada migrasi dari desa ke kota, hampir semua kenaikan jumlah penduduk dunia akan didorong oleh pertumbuhan wilayah perkotaan di negara berkembang. Ada di sini aliran kontinu, migran terus mengalir dari pedesaan ke kota, mendekati proporsi urbanisasi di negara maju. Sementara tantangan ruangnya, lahan perumahan dan layanan dasar menjadi isu politik sensitif akibat migrasi masif saat ini. Aglomerasi perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan membawa tantangan besar secara ekonomi, lingkungan, dan politik. Sementara secara ekonominya itu risiko biaya hidup akan tinggi, biaya kemacetan, dan persaingan ketat untuk sumber daya terbatas. Sementara dampak pada lingkungannya, tekanan pada kualitas udara, air, pembuangan limbah, dan kesehatan publik. Sementara dalam bidang politiknya itu tuntutan tata kelola yang transparan, penyediaan layanan publik, dan stabilitas sosial. Intinya itu urbanisasi dan migrasi desa ke kota itu tidak dapat dihindari. Kecepatan dan polanya akan sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan ekonomi yang lebih dalam. Tiongkok dan India bersama-sama menampung lebih dari sepertiga penduduk dunia, sedang memasuk ke periode urbanisasi dan migrasi tercepat dalam sejarah modern. Next, kita akan membahas tentang urbanisasi giantins. Urbanisasi giantins, fenomena itu di mana kota utama, biasanya ibu kota, tumbuh jauh lebih besar dibanding kota-kota lain di satu negara. Terjadi karena konsentrasi ekonomi, politik, dan penduduk di satu titik pusat, di mana penyebab utamanya itu di sini ada 4. Yang pertama itu sistem transportasi hubungan and spoke, arus barang dan orang terpusat ke kota utama. Kemudian pusat politik itu di ibu kota. Belanja dan kekuasaan terkonsentrasi di kota besar. Kemudian ada proteksi industri atau substitusi impor. Perusahaan itu cenderung berkumpul di pasar terbesar. Kemudian ada kegagalan pasar modal dan biasanya pada kebijakan, di mana kota baru itu sulit untuk berkembang. Dampaknya di sini ada daya tarik migran, di mana menarik lebih banyak orang karena harapan pekerjaan terkonsentrasi di sana, di kota pusat tadi. Dan kemudian ada juga masalah aglomerasi, di mana ada kemacetan parah, polisi, dan ketimpangan spasial. Yang terakhir ada stagnasi kota sekunder, di mana menghambat perkembangan kota-kota kecil yang seharusnya itu bisa berkembang. Kita sama-sama perhatikan grafik 7.7. Di sini ada persentase penduduk yang tinggal di kota besar dengan demokrasinya, di mana demokrasi stabil itu terdapat pada 23%, demokrasi tidak stabil mencetak angka 35%. Kemudian ada diktator tidak stabil, angka tertinggi sebesar 37%. Intinya, negara dengan rezim tidak stabil cenderung memusatkan penduduk di kota utama untuk mempertahankan
kontrol kekuasaan. Next, kita beralih kepada gambar 7.6. Poin pentingnya dari grafik ini mengenai pertumbuhan penduduk kumuh tinggi di banyak wilayah, di mana di sini ada Afrika Sub-Sahara memiliki pertumbuhan penduduk kumuh tertinggi sekitar 4,5% per tahun, diikuti Asia Barat dan Asia Timur sekitar 2,3%. Kemudian penduduk perkotaan tumbuh di semua wilayah. Semua wilayah mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan positif, di mana angka tertinggi itu ada di Afrika Sub-Sahara 4,6% dan Asia Tenggara sebesar 3,8%. Next ada Afrika Utara sebagai pengecualian pada penduduk kumuh. Afrika Utara itu satu-satunya wilayah yang mengalami penurunan penduduk kumuh, yaitu sekitar minus 0,2 per tahun. Sementara penduduk perkotaan tetap tumbuh pada angka 2,5%. Di mana di sini kesenjangannya masih nyata. Di hampir semua wilayah, penduduk kumuh lebih rentan daripada pertumbuhan penduduk perkotaan, namun tetap menunjukkan beban besar bagi pembangunan perkotaan. Problem sebelum di sini, kita bahas tentang urgensi isu. Pertumbuhan penduduk kumuh sangat tinggi di Afrika tadi. Dampaknya memperburuk kemiskinan dan kualitas lingkungan. Sementara tantangannya itu mengenai legalitas lahan, akses air bersih, dan sanitasi. Kegagalannya di sini ialah kurangnya kapasitas pemerintah merespons urbanisasi yang cepat. Kita singgung mengenai sektor informal. Dominasi informal, di mana kota berkembang, kurang dari 50% penduduk bekerja di sektor informal. Berikut data-datanya, di mana Indonesia di sini pada kota Surabaya tepatnya memperoleh 73% penduduk yang bekerja di sektor informal. Informal itu adalah kata pengaman bagi migran yang tidak terserap sektor formal. Terus kita bahas mengenai kerentanan pekerja, di mana kondisi kerja di sini. Jam kerja itu sangat panjang, namun pendapatan rendah dan tidak stabil. Yang kedua ada minim proteksi, tidak memiliki akses ke jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau perlindungan kerja. Dan yang terakhir ada kualitas hidup, di mana banyak tinggal di pemukiman kumuh dengan akses layanan dan dasar yang sangat terbatas. Kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Next kita bahas tentang mengenai pembahasan terakhir tentang strategi komprehensif migrasi dan pekerja. Di dalam tren jangka panjangnya, urbanisasi dan migrasi desa ke kota kemungkinan besar akan terus berkembang. Sementara peran pertanian di sini, investasi pertanian meningkatkan produktivitas pedesaan sehingga kebutuhan tenaga kerja itu menurun. Dan mengenai konsentrasi pekerja, perluasan kerja alternatif banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan karena efek aglomerasi. Dan kemudian mengenai pendidikan di desa meningkatkan keterampilan, tetapi juga mendorong aspirasi kerja untuk ke kota. Di sini ada 7 elemen utama strategi. Yang pertama itu menciptakan keseimbangan ekonomi pedesaan dan perkotaan yang cepat. Di mana ini usahanya ialah mengurangi pengangguran desa dan kota, memperlambat migrasi desa kota yang berlebihan. Dan fokusnya di sini mengenai perkembangan pertanian, kerja non pertanian di desa, akses kredit, pelatihan, infrastruktur dan perbaikan institusi. Investasi skala kecil dengan menambah kecepatan kerja dan menurut jumlah dan alokasi. Dicapai lewat investasi atau insentif dan akses kredit. Juga di sini melalui redistribusi pendapatan
untuk mendorong permintaan barang padat karya. Dan yang ketiga ada menghilangkan distorsi harga faktor. Mengurangi subsidi modal dan distorsi upah. Di sini membantu penggunaan sumber daya langka yang lebih efisien. Namun, perbaikan harga saja tidak cukup mengubah situasi kerja secara dasar. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Secara penting keberhasilan penciptaan kerja yaitu fokus pada gizi, pendidikan, pelatihan, keterampilan, kesehatan dan layanan tenaga kerja. Dan yang keenam memprioritaskan daerah padat penduduk. Kita perlu memprioritaskan wilayah dengan lahan terbatas, penduduk padat, dan lapangan kerja yang terbatas. Arahan investasi, infrastruktur, dan program pengurangan kemiskinan untuk ke wilayah tersebut. Yang ketujuh adalah menghilangkan hambatan institusional, reformasi kelembagaan dan penyederhanaan aturan, serta penguatan tata kelola, pengurangan diskriminasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini membantu perluasan kesempatan kerja dan migrasi yang lebih produktif. Intinya, pembahasan materi kali ini itu, urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota adalah bagian alami dari pembangunan dan tetap perlu dikelola dengan baik. Strategi harus terpadu untuk mengelolanya, dari pembangunan desa, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan kelembagaan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesempatan kerja yang produktif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan di desa maupun di kota. I just had to let you know you're